Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 4 dan kelompok 4 beranggotakan saya Slamet Eko Martono, teman saya Rofiqoh Lutfiati dan Fahrul Rozi Firdaus. Langsung saja di sini kami akan membahas tentang perdagangan opsi. Oke, sebelum kita masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu opsi. Opsi adalah suatu hak, bukan kewajiban, untuk menjual atau membeli suatu aset dengan harga tertentu selama jangka waktu tertentu. Setiap atau transaksi opsi pasti merupakan salah satu dari opsi beli atau call option, opsi jual, atau put option. Opsi beli adalah hak untuk membeli barang tertentu dengan harga yang telah ditentukan dan untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan opsi jual memberikan hak kepada pemiliknya untuk menjual barang tertentu dengan harga tertentu selama jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu pengertian opsi adalah perdagangan sebuah kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual suatu saham pada harga tertentu dan jangka waktu tertentu. Namanya hak, maka tentu saja boleh dieksekusi atau dijalankan maupun tidak. Oleh sebab itu, opsi bukanlah sebuah keharusan untuk dieksekusi. Selanjutnya, pentingnya perdagangan opsi. Perdagangan opsi akhir-akhir ini menjadi begitu populer karena opsi memberikan beberapa keuntungan, antara lain beberapa investor melakukan perdagangan opsi untuk tujuan spekulasi terhadap perubahan harga saham atau sekuritas. Yang kedua, lembaga investasi seperti reksadana dan dana pensiun yang merupakan pelaku utama dalam pasar opsi menggunakan opsi sebagai alat untuk mempertahankan portofolio investasi mereka. Dan yang ketiga, menghemat komisi broker karena komisi broker untuk opsi relatif lebih rendah daripada komisi-komisi broker untuk transaksi saham itu sendiri. Prosedur perdagangan opsi. Adapun 3 pelaku utama di bursa opsi ialah yang pertama, pembentuk pasar atau market makers. Maksud dari pembentuk pasar yaitu pedagang yang melakukan transaksi untuk dirinya sendiri. Mereka mempunyai kewajiban melakukan transaksi untuk umum dengan selalu siap untuk membeli dan menjual opsi. Yang kedua, broker utama. Broker utama biasanya mewakili lembaga investasi. Mereka mendapat komisi atau gaji. Tugas broker utama adalah untuk memperoleh harga terbaik dan melakukan transaksi secara cepat. Yang ketiga, petugas pembukuan. Petugas pembukuan adalah individu yang menjembatani atau membantu broker utama melakukan pembukuan transaksi dan mempertahankan buku pesanan. Buku pesanan adalah daftar pesanan opsi yang siap untuk dieksekusi pada harga tertentu. Nah, ini adalah gambaran dari proses perdagangan opsi. Bisa dilihat itu Rifki di Yogyakarta sebagai pembeli. Seorang pembeli opsi dapat meminta bantuan broker utama atau lembaga broker untuk melakukan transaksi. Terusnya setelah itu kemudian lembaga broker menghubungi representatif mereka di pasar opsi dan membantu pembukuan, menyampaikan pesanan kepada broker utama di lantai bursa opsi. Yang ketiga, setelah menerima pesanan tersebut, broker utama mengeksekusi pesanan dengan broker utama lainnya di lantai bursa opsi. Nah, seperti gambaran itulah proses perdagangan opsi. Nah, dan proses ini berlangsung secara singkat dari telepon dan mungkin hanya memakan waktu 2-5 menit. Hal ini dimungkinkan karena adanya pembentukan pasar atau market makers yang selalu siap untuk melakukan transaksi. Di samping itu, terdapat lembaga clearing yang bertugas utamanya adalah menyelesaikan transaksi pembayaran dan menjamin terciptanya pasar yang efisien untuk pembeli untuk setiap penjual dan penjual untuk setiap pembeli. Faktor-faktor yang menentukan harga opsi. Dalam opsi hanya menitikberatkan pada saham dan sekuritas. Harga opsi ditentukan oleh saham yang diperjualbelikan dan bersyaratkan transaksi. Adapun faktor-faktor yang menentukan harga opsi adalah: yang pertama, harga saham yang diperjualbelikan. Yang kedua, harga penyerahan atau striking price atas
opsi yang bersangkutan. Yang ketiga, waktu yang tersisa hingga jatuh tempo. Yang keempat, volatilitas harga saham yang bersangkutan. Yang kelima, tingkat bunga bebas risiko saat ini. Yang keenam, tingkat dividen atas saham yang bersangkutan. Opsi beli atau call option. Opsi beli adalah kontrak resmi yang memberikan hak untuk membeli sebuah aset pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Jadi opsi beli adalah si pembeli ini diberikan hak untuk membeli sebuah aset, tapi waktunya ditentukan dan harganya juga ditentukan. Baik, sekarang nilai suatu aset. Nilai suatu aset adalah sama dengan nilai pasar aset itu sendiri dan tidak tergantung dari harga belinya. Sementara itu, laba atau rugi dari pembelian atau penjualan aset sangat tergantung atas harga belinya. Gambar berikut ini untuk mempermudah pemahaman pengertian nilai dan laba atau rugi dari transaksi opsi. Membahas opsi dengan dua sekuritas utama yaitu saham biasa dan obligasi bebas risiko. Gambar berikut ini menunjukkan nilai satu lembar saham dan satu lembar obligasi pada satu saat tertentu. Gambar berikut mencerminkan nilai saham dan obligasi sebagai fungsi dari harga saham. Garis diagonal mencerminkan nilai saham sedangkan garis horizontal mencerminkan nilai obligasi. Tampak bahwa nilai obligasi tidak tergantung oleh harga saham karena obligasi tersebut bebas risiko. Maka obligasi tersebut akan memberikan kas sebesar Rp100 tanpa memperdulikan harga saham saat itu. Sementara itu nilai saham akan meningkatkan apabila harga saham meningkat. Sekarang coba kita pertimbangkan kemungkinan rugi dan laba dari saham biasa dan obligasi bebas risiko. Misalkan satu lembar harga saham dibeli dengan harga Rp100 dan obligasi bebas risiko dibeli dengan harga Rp90,91 1 tahun sebelum jatuh tempo dengan nilai nominal sebesar Rp100. Dari gambar 14,5 di bawah ini tampak bahwa garis diagonal dari kiri bawah ke kanan atas menunjukkan kemungkinan keuntungan membeli saham dan titik sementara itu garis diagonal dari kiri atas ke bawah kanan menunjukkan kemungkinan kerugian penjualan saham. Coba perhatikan, apabila harga saham sebesar Rp80, maka pembeli menderita kerugian sebesar Rp20, sementara itu penjual saham mendapatkan keuntungan sebesar Rp20. Sebaliknya, apabila harga saham selalu meningkat menjadi Rp120, maka pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp20, sedangkan penjual menderita kerugian sebesar Rp20. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bahas nilai opsi beli pada saat jatuh tempo, sekaligus dengan keuntungan dan rugi atas transaksi opsi beli. Pada saat itu jatuh tempo, pemilik opsi beli memiliki dua pilihan, yaitu mengeksekusi opsi mereka atau membiarkan opsinya kadaluarsa. Jadi di sini pemilik opsi beli ada dua pilihan. Yang pertama mengeksekusi opsinya atau membiarkan opsinya kadaluarsa sehingga tidak memiliki nilai sama sekali. Dengan demikian nilai opsi akan sama dengan 0 atau sebesar nilai intrinsiknya. Sementara telah dijelaskan sebelumnya bahwa nilai opsi pada saat jatuh tempo tergantung atas harga saham dan harga penyerahan. Dengan demikian nilai opsi beli pada saat jatuh tempo adalah sebesar Rp0 atau sebesar harga saham minus harga penyerahan. Sebagai contoh, misalkan opsi beli saham PT Citra dijual dengan harga penyerahan Rp100 dan anggaplah bahwa harga saham PT Citra adalah Rp95. Pada saat jatuh tempo, pemilik opsi beli dapat mengeksekusi opsinya atau membiarkan kadaluarsa dengan harga saham dari bawah harga penyerahan. Tentunya pemilik opsi beli akan membiarkan opsinya kadaluarsa, karena jika pemilik opsi mengeksekusi aksinya mereka harus membayar 100 per lembar saham. Sementara itu mereka hanya menerima saham yang bernilai Rp95 per lembar. Hal ini tentunya mengakibatkan kerugian besar Rp5, sehingga sangat tidak tepat apabila pemilik opsi beli mengeksekusi opsinya pada saat harga jam lebih rendah daripada harga penyerahan. Bagaimana jika harga saham meningkat menjadi 115 per lembar?
Dalam kondisi semacam ini, maka pemilik opsi beli lebih baik mengeksekusi opsi belinya karena mereka hanya perlu menyerahkan Rp100 untuk setiap lembar saham, sementara itu menerima saham dengan nilai sebesar Rp115. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penjual opsi beli akan menderita kerugian apabila harga yang lebih tinggi daripada harga penyerahan. Tanda-tanda penjual opsi beli wajib menyerahkan sahamnya apabila pembeli opsi beli menghendaki untuk mengeksekusi opsi belinya. Sekarang dengan data yang sama, misalkan opsi beli tersebut dijual dengan harga Rp5 per opsi. Dengan demikian, agar opsi pembeli memperoleh keuntungan, maka harga saham harus lebih tinggi dari harga penyerahan plus harga beli atau opsi beli tersebut. Sementara itu, penjual opsi beli akan menerima Rp5 dan berharap bahwa harga saham tidak akan melebihi harga penyerahan, sehingga pembeli opsi beli akan membiarkan opsinya kadaluarsa. Dari gambar 14,4 tampak bahwa jika harga saham pada saat jatuh tempo sebesar 100 per lembar, maka opsi beli tersebut memiliki nilai sebesar Rp0. Dengan demikian, apabila harga saham lebih kecil dari Rp100, pemilik opsi beli menderita kerugian sebesar harga belinya. Jika harga saham antara Rp100 sampai dengan Rp105 pada saat jatuh tempo, maka pemilik opsi beli menderita kerugian lebih kecil dari Rp5. Akhirnya, agar mendapat keuntungan, harga saham harus melebihi Rp150 lembar. Asumsikan dalam contoh ini satu objek terdiri dari satu lembar saham, meskipun sesungguhnya satu opsi terdiri atas 100 lembar saham. Terdapat beberapa poin yang dapat diambil dari gambar 14,7 tersebut. Pertama, bagi pembeli opsi beli, kondisi terjelek yang mungkin timbul adalah kehilangan harga beli oksigen sebesar Rp5. Hal ini masih lebih baik jika dibandingkan membeli saham, karena apabila harga saham turun katakanlah menjadi Rp70, maka mereka akan menderita kerugian 30% harga saham. Dengan demikian, kerugian potensial dengan membeli saham jauh lebih besar dibandingkan dengan memberi opsi beli. Kedua, keuntungan potensial dengan memberi opsi beli secara teoritis tidak terbatas. Karena secara teoritis harga saham dapat meningkatkan terus tak terbatas, sementara nilai objek pada saat jatuh tempo sangat ditentukan oleh harga saham. Dan titik ketiga, pemilik opsi beli akan mengeksekusi opsinya setiap saat harga saham melebihi harga penyerahan untuk memperkecil kerugian. Jadi pemilik opsi beli ini akan mengeksekusi opsinya kalau harga sahamnya melebihi harga pembeliannya agar memperkecil kerugian. Terakhir, dapat disimpulkan bahwa pasar opsi merupakan zero sum game, di mana tidak ada keuntungan atau kerugian bersih di pasar objek. Dengan kata lain, pasar opsi merupakan pasar yang sangat kompetitif. Pelaku di pasar opsi hanya akan mendapat keuntungan melalui kerugian atau pengorbanan pihak lain. Opsi jual atau put option. Opsi jual adalah hak untuk menjual suatu barang pada harga yang telah ditentukan hingga jangka waktu tertentu, seperti halnya opsi beli. Pembeli atau pemilik opsi jual memiliki dua pilihan pada saat jatuh tempo, yaitu mengeksekusi atau membiarkan opsi jualnya kadaluarsa. Jika pemegang atau pemilik opsi jual mengeksekusi opsi jualnya, maka mereka menyerahkan saham tersebut dan menerima pembayaran sebesar harga penyerahan. Dengan demikian, nilai opsi jual pada saat jatuh tempo adalah sebesar Rp0 atau sebesar selisih antara harga penyerahan dan harga saham. Contohnya, misalkan harga penyerahan opsi beli saham PT Citra adalah Rp100 dan anggaplah saham PT Citra diperjualbelikan dengan harga Rp105 karena pada saat jatuh tempo, pemilik opsi jual dapat mengeksekusi opsinya atau membiarkan opsi jualnya kadaluarsa. Dengan kondisi semacam ini, pemilik opsi jual tidak akan memperoleh keuntungan dengan mengikuti opsi jualnya. Karena jika mereka mengeksekusi opsinya, maka mereka harus menyerahkan saham yang bernilai Rp105 per lembar, sementara hanya menerima Rp100 untuk setiap lembar saham. Dengan demikian, menderita kerugian sebesar Rp5 per lembar saham.
Konsekuensinya, jika harga saham berada di atas harga penyerahan pada saat jatuh tempo, opsi jual menjadi tidak nilai. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa jika harga saham sama atau lebih tinggi dari harga penyerahan pada saat jatuh tempo, maka opsi beli menjadi tidak bernilai. Nah, dari gambar tersebut tampak bahwa pemilik opsi jual tidak akan mengeksekusi opsi jualnya selama harga saham sama atau lebih tinggi dari harga penyerahan. Namun demikian, jika harga saham pada saat jatuh tempo lebih rendah dari harga penyerahan, pembeli opsi jual atau pemilik opsi jual akan mengeksekusi opsi jualnya. Misalkan, harga saham turun menjadi Rp80 per lembar, maka pembeli opsi jual akan mengeksekusi hak jualnya dengan menyerahkan saham senilai Rp80 per lembar dan menerima pembayaran sebesar harga penyerahan Rp100 per lembar. Seperti halnya dengan opsi beli, penjual opsi jual tidak akan mendapatkan nilai positif pada saat jatuh tempo, karena pemilik opsi jual akan membiarkan tujuannya kadaluarsa apabila harga saham melebihi harga penyerahan. Dengan demikian, penjual opsi berharap bahwa tidak akan terjadi eksekusi dan opsi akan kadaluarsa baik untuk opsi jual maupun opsi beli, karena mereka sudah menerima pembayaran opsinya. Sekarang, bagaimana untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi opsi jual? Misalkan, harga opsi jual adalah sebesar Rp5 per opsi, maka pembeli opsi jual berharap bahwa harga akan turun terus hingga lebih kecil dari harga penyerahan minus harga opsi. Andaikan harga saham turun menjadi Rp75 per lembar, maka pembeli opsi jual akan mengeksekusi opsi jualnya. Mereka akan menyerahkan sahamnya yang bernilai Rp75 per lembar, sementara menerima pembayaran sebesar harga penyerahan Rp100 per lembar. Dengan demikian, keuntungan bersih pembeli opsi jual ini adalah Rp20 per lembar saham. Ingat bahwa untuk penyederhanaan satu opsi diasumsikan terdiri atas satu lembar saham. Dari gambar tersebut, tampak bahwa pembeli opsi jual baru akan memperoleh keuntungan apabila harga saham turun lebih rendah dari Rp95 lembar harga saham. Apabila harga saham berada antara Rp95 sampai dengan Rp100 per lembar, maka kerugian yang diderita adalah sebesar harga opsi minus selisih atas harga penyerahan dengan harga saham. Sekali lagi, pemilik opsi jual akan mengeksekusi opsi jualnya sepanjang harga saham sama atau lebih kecil daripada harga penyerahan. Yang selanjutnya yaitu penilaian opsi. Harga opsi beli secara teoritis dapat dinyatakan sebagai berikut. C sama dengan SN dalam kurung D1 kurangi XE kurangi RT N dalam kurung D2, di mana D1 sama dengan IN dalam kurung S per X ditambah R tambah standar deviasi kuadrat per 2 kali T per standar deviasi akar pangkat T. D1 sama dengan IN dalam kurung S per X ditambah RT per standar deviasi akar pangkat T ditambah 1 per 2 standar deviasi akar pangkat T. D2 sama dengan D1 kurangi standar deviasi akar pangkat T. Adapun faktor-faktor tersebut adalah S sama dengan harga saham, X sama dengan harga penyerahan, E sama dengan bilangan antilog E sama dengan 2,7183, R sama dengan tingkat bunga bebas risiko saat ini, T sama dengan waktu yang tersisa hingga jatuh tempo biasanya dinyatakan dalam satuan tahun. Standar deviasi sama dengan volatilitas harga saham yang diukur dengan standar deviasi harga saham. N dalam kurung DX sama dengan fungsi kumulatif distribusi normal. Langkah berikutnya yaitu kita mencari nilai kumulatif distribusi normal berkaitan dengan D1 dan D2.
Ini tidak lain adalah nilai-nilai distribusi normal dengan rata-rata 0 dan standar deviasi sebesar 1 yang akan memiliki nilai lebih kecil atau sama dengan D1 dan D2 dengan menggunakan tabel kumulatif distribusi normal. Maka N dalam kurung D1 atau N dalam kurung 0,9287 sama dengan 0,8231 dan N dalam kurung D2 atau N sama dengan 0,8580 sama dengan 0,8042. Akhirnya kita menentukan harga opsi beli adalah C sama dengan SN dalam kurung D1 kurangi XE min RT N dalam kurung D2 selanjutnya sama dengan Rp72 dikali 0,8231 dikurangi 70 rupiah dikali 2,7183 min 0,07 0,50 dikali 0,8042 sama dengan Rp59,26 dikurangi Rp54,36, maka dihasilkan Rp4,90. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh. Harga saham saat ini adalah Rp72 per lembar saham. Sementara itu, opsi beli yang akan jatuh tempo 6 bulan kemudian dijual dengan harga penyerahan Rp70. Anggaplah bahwa tingkat bunga bebas risiko tahunan adalah 7%. Standar deviasi tingkat keuntungan saham adalah 10% atau 0,10. Dengan data tersebut, maka harga opsi beli dapat ditentukan sebagai berikut. D1 sama dengan IN dalam kurung S per X ditambah RT per standar deviasi akar pangkat T ditambah 1/2 standar deviasi akar pangkat T. D1 sama dengan IN 72 per 70 ditambah 0,07 dikali 0,50 per 0,10 dikali akar pangkat 0,50 ditambah 1/2 0,10 akar pangkat 0,50. D1 sama dengan 0,8934 ditambah 0,0353. D1 sama dengan 0,9287. D2 sama dengan D1 min standar deviasi akar pangkat T. D2 sama dengan 0,9287 dikurangi 0,10 akar pangkat 0,50. D2 sama dengan 0,8580. Lalu bagaimana apabila harga saham turun menjadi Rp71 per lembar, sedangkan faktor-faktor yang lain sama? Maka harga opsi beli adalah sebesar D1 sama dengan IN S per X tambah RT per standar deviasi akar pangkat T ditambah 1/2 standar deviasi akar pangkat T. D1 sama dengan IN 71/70 ditambah 0,07 dikali 0,50 per 0,10 akar pangkat 0,50 ditambah 1/2 kali dalam kurung 0,10 dalam kurung akar pangkat 0,50. Maka D1 sama dengan 0,6955 tambah 0,0353. D1 sama dengan 0,7308. D2 sama dengan D1 min standar deviasi akar pangkat T. D2 sama dengan 0,7308 min dalam kurung 0,10 dalam kurung akar pangkat
0,50, D2 sama dengan 0,6600.